Kemudian dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah ke Sibolga nggak bisa lewat darat. Sehingga beberapa hari Sibolga ini masyarakatnya tidak mendapat tambahan logistik, tapi per hari ini sudah 2 sorti BNPB mengirim logistik menggunakan pesawat Karapan. Banjir bandang menerjang Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Air menerjang permukiman dan menghanyutkan sejumlah kendaraan. 1 warga ditemukan meninggal usai terbawa arus. Selain di Kecamatan Koto Tangah, hujan ekstrim yang melanda Kota Padang dilaporkan juga menyebabkan banjir di 2 kecamatan lainnya, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Pauh. Banjir juga merendam Kabupaten Aceh Utara Aceh semakin parah. 1 keluarga terjebak di atas loteng saat rumahnya hanyut terbawa arus di Desa Paloh Raya. Keluarga ini terdiri dari seorang bayi, 4 perempuan, seorang lansia, dan 1 laki-laki. Melalui rekaman video, mereka meminta bantuan pertolongan kepada tim SAR agar segera dievakuasi. Di Kecamatan Loksukon, Kabupaten Aceh Utara Aceh, dengan menggunakan tali, 1 persatu warga dievakuasi dari banjir yang semakin meluas. Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, warga juga mengungsi akibat banjir. Seorang bayi bahkan dievakuasi menggunakan kontainer plastik dari atas atap rumah yang kebanjiran. Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, puluhan warga mengungsi di salah satu pengungsian di Desa Batu Hala. Terdapat 2.000 lebih pengungsi yang terbagi dalam 6 posko di wilayah Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. BNPB akan melibatkan TNI dan Polri dalam penanganan tanggap darurat seperti evakuasi, pengiriman logistik, hingga membuka akses jalan yang terputus. Kemudian dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah ke Sibolga nggak bisa lewat darat. Sehingga beberapa hari Sibolga ini masyarakatnya tidak mendapat tambahan logistik, tapi per hari ini sudah 2 sorti BNPB mengirim logistik menggunakan pesawat Karapan. Dan untuk Tapanuli Tengah, informasinya besok juga Bapak Gubernur dari Medan akan mengirim 1 pesawat. Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti bilang ada 4 jembatan yang terputus di Aceh. Pemerintah telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengirimkan beberapa alat-alat berat untuk membersihkan longsoran di Aceh maupun di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, dan mudah-mudahan alat berat kami yang saat ini sudah siap segera bisa sampai ke lokasi. 21 yang ada di Sumatera Utara dan kemudian 12 yang ada di Aceh dan 15 yang ada di Sumatera Barat, mudah-mudahan segera bergerak. Soal jumlah warga terdampak banjir dan longsor masih terus berubah secara dinamis. Basarnas memastikan evakuasi dan pencarian korban hilang adalah yang utama. Jadi terkait dengan jumlah data tentunya saya mengharapkan tidak menjadi diskusi, namun dari operasi SAR yang kita laksanakan pasti kita akan memprioritaskan terhadap adanya kedaruratan manusia yang harus kita selamatkan. Begitu juga terkait dengan korban-korban yang masih dalam pencarian, itu pun juga menjadi skala prioritas kita. Walhi menyoroti banjir dan longsor yang terjadi di Pulau Sumatera. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Rianda Purba, sejak 9 tahun terakhir didapati wilayah di hulu Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan ada ribuan hektar hutan yang rusak. Wilayah hulu Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan dalam 9 tahun terakhir itu 2.000-an hektar hutan itu sudah rusak, Bang. Sudah ditebang. Nah, faktornya ditebang itu ada yang secara legal karena ada pembangunan infrastruktur seperti PLTA Batang Toru. Kemudian juga ada pertambangan emas di sana, dan kemudian ada juga aktivitas perkebunan kayu rakyat PT Toba Pelestari. Ini aktivitas industri ekstraktif tersebut juga memperparah dari hujan cuaca ekstrim turun, jadi air itu langsung turun ke wilayah
hilir. Pemerintah fokus pada pemulihan jalur transportasi agar pengiriman logistik bisa cepat tersalurkan kepada seluruh korban banjir.